Pada suatu malam satu suro yang gelap dan sunyi, sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu menjadi saksi bisu kejadian misterius yang tak terlupakan. Seorang pemuda bernama Ardi yang baru saja pulang dari kota memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita horor yang sering didengarnya dari neneknya. Ia menganggap semua itu hanyalah mitos belaka dan ingin membuktikan bahwa tidak ada yang menakutkan di malam satu suro. Dengan langkah mantap, Ardi memasuki hutan keramat yang terletak di ujung desa. Menurut cerita, hutan itu adalah tempat tinggal para lelembut dan arwah yang tidak tenang. Tidak ada seorang pun yang berani memasukinya di malam hari, apalagi pada malam satu suro. Tetapi Ardi dengan keyakinannya yang kuat, merasa bahwa semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Baru beberapa meter ia melangkah, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik seperti bisikan tak terdengar. Suara burung hantu dari kejauhan terdengar lebihnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan putih berdiri di balik pepohonan. Awalnya, ia mengira itu hanya mainan cahaya dari bulan yang tersaring oleh cabang-cabang pohon. Namun ketika ia mendekat, bayangan itu bergerak. Perlahan-lahan, bayangan putih itu mendekatinya, tanpa suara, tanpa jejak kaki. Ardi mencoba mengabaikannya, tetapi tubuhnya mulai gemetar. Ia berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah terbenam dalam lumpur tak terlihat. Saat itulah, suara bisikan pelan mulai terdengar di telinganya. "Kembali, jangan lanjutkan." Ardi menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Ketika ia mengalihkan pandangannya kembali ke depan, bayangan putih itu sudah berada tepat di hadapannya. Wajahnya samar, tetapi matanya tajam dan menusuk, seolah-olah dapat melihat sampai ke dasar jiwanya. Next, dengan napas tersengal-sengal, Ardi akhirnya berhasil melepaskan diri dari rasa takutnya dan berlari secepat kilat keluar dari hutan. Ia tidak pernah berani kembali ke tempat itu, bahkan setelah malam satu suro telah berlalu. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi meragukan keberadaan dunia gaib dan selalu percaya bahwa malam satu suro adalah waktu di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menjadi sangat tipis. Setelah berhasil keluar dari hutan keramat, Ardi tidak langsung pulang ke rumahnya. Tubuhnya lemas, napasnya masih tersengal-sengal, dan pikirannya terasa kabur. Meskipun ia sudah selamat dari pertemuan mengerikan tadi, ada sesuatu yang aneh. Langkah-langkahnya tidak membawanya ke arah desa, melainkan ke tempat yang sama sekali asing baginya. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dan lebih tua. Jalanan yang ia lewati tidak familiar, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat ia mencoba mencari jalan keluar, sebuah suara pelan terdengar dari kejauhan. Itu adalah nyanyian samar yang tidak dikenal, seperti doa yang dilantunkan dalam bahasa kuno. Ardi mengikuti suara itu, meskipun setiap langkahnya disertai rasa ragu. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah bangunan tua yang terletak di tengah hutan, sebuah rumah panggung yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Lampu redup menyala di dalamnya, dan pintu terbuka sedikit, seolah-olah menunggu kedatangannya. Tanpa sadar, Ardi melangkah masuk. Di dalam rumah itu, ia melihat seorang perempuan tua duduk di lantai kayu, mengenakan pakaian tradisional yang usang. Matanya tertutup, dan tangannya terus bergerak, seolah-olah sedang merangkai sesuatu yang tidak terlihat. "Aku sudah menunggumu," bisik perempuan tua itu tanpa membuka mata. Ardi terkejut. "Siapa? Siapa Anda?" Perempuan tua itu akhirnya membuka matanya. Dan tatapan itu membuat Ardi merasa seolah-olah jiwanya sedang dihisap. "Kau telah melangkah ke dunia yang bukan milikmu. Kau datang tanpa izin dan sekarang kau harus membayar harga atas kesombonganmu." Ardi mundur perlahan,
tetapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup sendiri. Perempuan tua itu menepukkan tangannya dan tiba-tiba bayangan-bayangan muncul di sudut ruangan. Wajah-wajah pucat muncul di balik tirai dan suara bisikan kembali terdengar. "Kau harus memilih," kata perempuan tua itu. "Kau bisa kembali ke duniamu, tetapi dengan harga yang mahal. Atau kau bisa tinggal di sini selamanya." Ardi gemetar. Ia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan harga yang mahal. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak ingin tinggal di tempat ini. Ia menutup matanya dan berdoa dalam hati, berharap bisa kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat di punggungnya, seolah-olah seseorang melemparkannya keluar. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di pinggir desa, jauh dari hutan keramat. Langit mulai memerah, menandakan fajar akan segera tiba. Malam satu suro telah berakhir. Tetapi kenangan akan pertemuannya dengan dunia gaib akan terus menghantuinya selama hidupnya. Pengalaman Ardi di hutan keramat pada malam satu suro tidak hanya menyisakan trauma fisik, tetapi juga mengubah pandangannya terhadap dunia gaib secara mendasar. Setelah kejadian itu, ia tidak lagi menganggap cerita-cerita mistis sebagai sekadar dongeng belaka. Ia mulai mempercayai bahwa ada kekuatan lain yang tidak terlihat yang mengatur keseimbangan antara dunia nyata dan dunia metafisik. Ia menjadi lebih religius, rajin mengikuti ritual-ritual adat, dan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan alam gaib. Ia tidak pernah lagi menganggap enteng keberadaan makhluk halus, karena ia telah membuktikan sendiri betapa nyatanya kekuatan mereka. Namun dampak psikologis dari pengalaman itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ardi sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, membayangkan wajah pucat yang sempat menatapnya dari balik tirai bayangan. Suara bisikan yang pernah ia dengar di hutan kadang-kadang muncul kembali di telinganya, membuatnya sulit tidur nyenyak. Ia menjadi lebih mudah panik, bahkan terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan sebagai ancaman. Meski begitu, pengalaman itu juga memberinya pelajaran hidup yang berharga. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih waspada, dan lebih menghargai batasan-batasan yang tidak terlihat. Ia menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang jauh lebih besar. Ia pun mulai menceritakan pengalamannya kepada generasi muda di desanya. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai peringatan bahwa dunia gaib tidak boleh diremehkan.